Saya Mala Utami, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 125 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi salah satu tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan menyampaikan materi teks eksposisi untuk peserta didik kelas 8 semester ganjil di SMP Negeri 125 Jakarta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Sarapan? Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Kalau kalian sudah sarapan dan dalam kondisi baik-baik saja. Jangan lupa tetap jaga prokes yang ada, patuhi 5M-nya ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Queen, pimpin teman-temannya untuk berdoa, Queen. Before we study, let's pray together begin. Sudah selesai ya? Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai materi teks eksposisi. Sebelumnya, jangan lupa diisi link absensinya yang terdapat pada link Padlet yang tadi sudah Ibu kirim ke kolom chat ya. Jangan lupa diisi, dibuka Padletnya, di sana ada link absensi, kalian isi. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai puisi ya? Ada yang masih ingat apa itu puisi? Ya, coba Cynthia. Cynthia, apa itu puisi, Cynthia? Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Bagus ya. Cynthia masih ingat puisi karya sastra atau tanggapan yang apa tadi? Yang sastra atau yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Ya, pendapat penyair mengenai beberapa hal. Bagus, Cynthia. Selanjutnya, coba Erni. Apa saja unsur batin puisi? Tema, diksi, rima, makna, amanat. Bagus, ada tema, ada diksi, ada rima, ada amanat. Bagus ya, kalian masih ingat materi minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi teks eksposisi. Ya, terlihat? Lihat. Lihat, Bu. Terlihat ya? Anak-anak, kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu pertama, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, mulai dari lingkungan, hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi kalian nanti pertama-tama kalian menganalisis struktur teks eksposisi terlebih dahulu. Ada tesis, argumentasi, penegasan ulang dari wacana yang dibaca atau didengar. Yang kedua, kalian akan difokuskan kepada pola penyajian teks eksposisi. Di sini difokuskan kepada jenis paragrafnya, ada deduktif, induktif, dan campuran. Yang ketiga, kalian akan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, pola penyajian paragraf, dan bahasa yang digunakan dalam aspek tulis ataupun aspek lisan.
Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pengertian eksposisi atau ke struktur-struktur teks eksposisi, kalian kerjakan soal di Padlet, ya. Sudah terbuka Padletnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, kalian buka soal di Padlet yang teks eksposisi bagian 1. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, di situ ada absensi, ada PowerPoint, ada teks eksposisi bagian 1. Kalian buka yang teks eksposisi bagian 1. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, nanti kalian masukkan full name-nya, nama lengkap kalian. Kalau nickname-nya ini nanti kalian isi menggunakan nama panggilan kalian, tapi diawali dengan kelas. Misalkan M. Zulfan, 8E Zulfan, seperti itu. Ya. Oke, Bu. Ini sudah masuk ya beberapa nama di sini. Abdurrahman, Amanda, Nisa, Cynthia, Erni, Hasna, Zulfan, Queen, Rahma, Sinta. Urutan pertama ada Cynthia, urutan kedua Hasna, urutan ketiga Zulfan, urutan keempat Amanda. Si banyak yang belum selesai. Amanda benar 9, Rahma benar 15, Queen baru betul 2, Noval baru betul 2, yang lain belum mengerjakan. Ibu, saya Queen Arif Daryaka. Tadi saya udah ngerjain tapi tiba-tiba keulang, Ibu. Nggak apa-apa, diulang Ini aja. udah masuk belum, Bu? Nggak apa-apa, diulang aja, Nak. Oh, oke. Kalau mau diulang dengan nama yang sama ya, kayak tadi. Bu. Ya, anak-anak. Tadi sudah mengerjakan climbing-nya? Soal climbing? Sudah, Bu. Sudah susah? Susah atau tidak? Sudah. Coba Ibu tanya, tadi di wall climbing ada soal. Ya anak-anak, tadi di wall climbing ada soal apa ini? Ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi. Bagian akhir teks eksposisi disebut struktur apa? Coba Cynthia. Aku kalau nggak salah nih tadi yang penegasan ulang sih. Apa Penegasan? ya? Ulang. Penegasan ulang. Bagus. Jawabannya memang betul penegasan ulang. Ya. Lanjut bawahnya. Coba Zulfan. Ini jawabannya mana? Teks eksposisi lah, Bu. Iyalah, teks eksposisi. Kalau nggak bisa kebangetan ya. Ini masa tidak tahu kita sedang membahas teks eksposisi, pasti jawabannya teks eksposisi. Selanjutnya, coba Queen. Kalau ini jawabannya apa tadi, Queen? Kayaknya fakta deh, Bu. Tadi aku jawabnya. Fakta, betul atau tidak fakta? Alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis berisi penjelasan secara Argumentasi, Bu. Argumentasi, Bu. apa? Argumentasi. Berarti tadi struktur udah ada apa aja? Ada penegasan ulang, ada argumentasi. Kalau ini? Tesis bukan. Ya, betul. Tesis. Berarti ada 3. Strukturnya sudah. Berarti struktur teks eksposisi ada 3. Urutannya yang mana? Yang mana? Pertama? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Iya, pertama tesis, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang. Berarti struktur teks eksposisi ada berapa? Ada berapa suaranya? 3 ya, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Lanjut ke pola paragraf. Yang topik utamanya terletak di akhir. Coba. Induktif. Campuran. Siapa yang jawab itu? Apa Zulfan?
Induktif, Bu. Induktif, betul. Kalau di akhir namanya induktif. Utama. Kalau di utama, di awal. Deduktif. Deduktif, pintar. Wah, ini kalian udah pintar-pintar ya. Pola paragraf yang topik utamanya terletak di awal dan di akhir. Campuran. Campuran, pintar. Ya. Wah, ini Zulfan kayaknya betul semua ya? Atau ada yang salah? Ada yang salah, Bu. Oh, ada yang salah. Lanjut ya. Indonesia kembali titik-titik. Menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus meningkat. Coba. Rahma. Ya, Bu. Perkembangan. Dan belum dapat. Perkembangan. Terus? Perkembangan apa ini? Ayo, masih banyak nih. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terakhir terkait masalah sampah yang terus meningkat dan belum dapat teratasi. Perkembangan titik-titik. Melihat perkembangan, Ibu. Oh, berarti perkembangannya kedua. Ya. Yang pertama melihat. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 129 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga. Gampang ini. Diduga. Mencemari lautan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Cina memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke lautan sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Dampak untuk Indonesia tentu saja polusi akan makin meningkat. Apa? Terancam. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terganggu. Sudah bukan? Gampang ini. Rahasia. Rahasia lagi, Indonesia adalah satu di antara pusat dari ekosistem laut dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang hutan bakau. Berbagai spesies perikanan tentu saja akan berkembang dengan adanya sampah plastik. Benar? Coba kita lihat. Salah, ada salah 4. Nah, ini jawabannya. Indonesia kembali menjadi, terlihat ya jawabannya ya? Terlihat. Ya, Bu. Ya, tadi menjadi betul ya. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan, bagus, sudah betul. Masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaan. Indonesia memiliki
populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah. Ya, sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Ya, mencemari lautan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Cina memimpin, betul ya tadi memimpin. Dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke lautan sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Dampak untuk Indonesia tentu saja polusi akan makin meningkat. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam. Ya, yang terakhir terganggu. Tadi ada nih yang salah di terganggu kan? Sudah bukan rahasia lagi, ini udah betul. Di antara pusat dari ekosistem. Ekosistem harusnya di bawah ya. Laut di dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76 spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun. Berbagai spesies berikan itu akan terganggu. Ini tergantung. Jadi kita tadi salah di terganggu. Ya. Di ekosistem, 2 dibuka, nirpotnya ditutup, yang sudah selesai dibuka Padletnya. Ya, di sana ada analisis struktur teks eksposisi. Kan tadi contoh teks eksposisinya ada ya di sini ya. Tadi kan struktur ada berapa tadi struktur teks eksposisi? 3. 3 apa saja? Apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Tesis, Lalu? argumentasi, penegasan ulang. Bagus, ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Itu struktur teks eksposisi. Jangan lupa ya. Kalau teks eksposisinya itu apa sih? Teks yang apa tadi Zulfan? Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Bagus, ya teks eksposisi adalah teks fiksi, berarti tidak nyata ya, yang menjelaskan suatu informasi dengan dikuatkan oleh suatu Berdasarkan fakta sebenarnya. ya, yang dikuatkan oleh fakta yang sebenarnya. Faktanya ada di mana? Faktanya ada di argumentasi. Argumentasi walaupun pendapatnya nggak boleh asal ya, harus sesuai dengan fakta. Nah, dari argumentasi itu nanti ditegaskan oleh si penegasan ulang ya. Jadi si penegasan ulang menegaskan kembali pendapat yang dikemukakan di dalam sebuah argumentasi. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, sekarang kerjakan analisis struktur teks eksposisinya. Masukkan nama, kelas, nomor absen. Ini soalnya sama kayak di teks yang tadi ada di Padlet. Ya, kalian jawab di sini tesisnya apa, argumentasinya apa, penegasan ulangnya apa. Kalau sudah selesai, kalian klik finish. Oke? Paham cara mengerjakannya? Paham, Bu. Paham ya? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Betul Belum, semua? Bu. Dewi Ayu nggak bisa pastenya, masa? Kenapa, Nak? Nggak bisa dipaste. Nggak bisa Di dipaste? sini nggak bisa Iya. Bisa ah. Loading mungkin, ditekan yang lama. Iya, dari tadi saya nyoba nggak bisa, nggak muncul tulisan pastenya gitu. Oh gitu. Coba sebentar. Laptop atau pakai handphone? Laptop, Bu. Ya, kalau pakai laptop langsung aja CTRL Vespa. Iya. Iya, udah bisa. Ya Ya, kan? makasih, Gitu kan? Bu. Ya, sama-sama. Ya, sudah semua kita akan bahas materi yang betulnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di mana tesisnya?
Tesisnya dari yang mana sampai yang mana? Coba, Rahma. Rahma nyalakan kameranya, nak. Rahma, tesisnya di yang bagian mana? Paragraf keberapa? Paragraf pertama. Paragraf pertama sampai kalimat mana? Sampai akhir. Sampai akhir. Pas sampai akhir sampai kata apa? Ton per tahun. Ton per tahun. Mana ton per tahun? Sampai ton per tahun di sini. Ini? Iya. Oh, sampai Iya. 1,23353 juta ton per tahun. Oke. Sebentar. Kita lihat jawaban yang betul. Betul ya? Sampai ton per tahun ya. Kita copy, kita paste ke sini, ke tesis. Bagus, Rahma. Selanjutnya, coba argumentasinya yang mana, Queen? Dampak, dari dampak, Ibu. Ya, argumentasinya dimulai dari dampak ya. Sampai mana, Nak? Mana? Sampai sekarang Sampai ini, Bu. adanya sampah plastik. Sampai mana? Ini dulu. Siapa tadi? Queen. Adanya sampah plastik. Sampai Adanya situ, Bu. sampah plastik. Coba kita lihat adanya sampah plastik itu di paragraf yang mana. Sampai sini, Nak. Halo, Queen. Iya, Ibu, betul. Ya, coba. Selain Queen, ada yang bisa jawab. Coba Cynthia. Sampai mana, Cynthia, argumennya? Dari dampak sampai mana? Cynthia, bisa dengar suara Ibu? Ya, Ibu. Ya, dari dampak sampai? Kalau saya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini, sampai sini. Ya. Ya, coba kita lihat jawaban Cynthia dan jawaban antara jawaban Cynthia dan juga jawaban Queen. Siapa yang betul? Dari dampak sampai sekarang ini. Yang betul jawaban Cynthia. Berarti Queen jawabannya masih salah ya, Nak ya? Tapi nggak apa-apa, karena kita masih dalam proses belajar. Kita taruh di bagian argumentasi. Ya, dari dampak sampai sekarang ini. Berarti sisanya masuk ke mana? Ke penegasan ulang. Ke penegasan ulang. Dari kalimat apa tadi penegasan ulangnya? Masalah sampah plastik sampai Iya, masalah sampah plastik sampai mana? sampai sampah ini. Ya, sampai masalah sampah Ya, sampai masalah sampah ini ya. Sampai sini ya, Nak ya. Ini masuk ke dalam penegasan ulang. Bagus. Pintar semuanya. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa dari kalimat Indonesia sampai tahun disebut tesis? Coba Zulfan. Zulfan, kenapa disebut tesis, Nak? Dari Indonesia sampai tahun. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa dari Indonesia sampai dengan tahun disebut tesis? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin aku, Bu, bisa. Ya, siapa Tapi takut namanya? salah. Queen. Siapa, Nak? Queen. Ya, Queen, coba Queen. Apa Queen? Karena tesis itu bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat itu, Bu. Karena tesis merupakan Pandangan penulis. penulis. Gimana? Permasalahan yang diangkat itu mau gimana ya? Oh ya, jadi maksud Queen karena tesis itu permasalahan awal yang diangkat si penulis sebelum
dalam sebuah teks eksposisi, seperti itu. Iya, betul, Ibu. Ya, bagus, Queen. Itu sudah hampir bagus, sudah hampir betul ya. Itu juga bisa dimasukkan, itu juga bisa salah satu alasan ya kenapa Indonesia sampai tahun disebut tesis. Ya, di sini kan kita membahas tentang apa di sini? Masalah apa yang dibahas? Sampah plastik. Sampah, masalah sampah, ya Nak ya. Masalah sampah yang dibahas. Nah, sampah di Indonesia. Di sini sampah ini dijabarkan di awal di bagian mana? Awal paragraf ya, yaitu dari Indonesia ini. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah nih ya. Indonesia menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Coba kalian lihat paragraf awal. Coba Zulfan, Ibu mau bertanya. Di paragraf pertama ini, pola pengembangannya menggunakan paragraf apa? Deduktif, induktif, atau campuran? Induktif, Bu, kayaknya, Bu. Induktif, berarti ada di induktif ada di mana? Di akhir. Di akhir. Coba kita lihat. Di akhir, berarti di akhir kalimat ya. Kalimat terakhir, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar yang setiap tahunnya menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Oh, dari sini nih, kalimat terakhirnya. Sekitar 0,48 sampai 1,2 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Betul atau tidak? Cynthia Ayu. Paragraf ini membahas tentang apa? Tentang sampah. Sampah. Nah, yang membahas tentang sampah secara global, secara umum, yang mana? Yang menjelaskan kalau Indonesia itu punya masalah sampah, itu ada di kalimat yang mana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Di awal. Di awal ya, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Berarti masuknya jenis paragraf apa ini? Masuknya jenis paragraf apa, Nak? Kalau di awal? Deduktif ya. Deduktif. Kemudian di bagian argumentasi. Ya, Erni. Mana? Kalimat pendapatnya yang mana dari argumentasi ini? Karena argumentasi itu kan sebuah pendapat ya. Nah, pendapatnya di sebelah mana? Selain dampak lingkungan, Bu. Dari sini sampai? Sampai tahun 2014. Tahun 2014. Ya, benar nggak? Ya, betul. Ini merupakan kalimat kalimat pendapat. Kenapa dampak lingkungan sampah plastik itu beresiko? Di sini dipertegas ya, sebab berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata Indonesia menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto tahun 2014 ya. Bagus. Lanjut ke soal terakhir, buka Padletnya lagi. Kalau sudah dibuka Padletnya, kalian klik evaluasi teks eksposisi bagian 2. Ya, kalian kerjakan. Evaluasi teks eksposisi bagian 2 kalian kerjakan. Ini ada yang betul 5, ada yang betul 6, ada yang baru betul 1. Nah, kita lihat di sini yang betul semua itu Abdurrahman Naufal, betul semua ya. Jadi nomor 1 tadi jawabannya itu B, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 jawabannya A, nomor 4 jawabannya D, nomor 5 jawaban B, nomor 6A, nomor 7C, nomor 8B, nomor 9A, nomor 10D ya. Kita lihat soalnya. Perhatikan kutipan
di bawah ini. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Nah, terbuktikan bahwa fakta tadi mendukung tesis sang penulis. Yang mendukung tesis apa tadi? Setelah tesis apa? Argumentasi. Ya, argumentasi. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Memiliki efek ketagihan. Setiap jenis narkoba memiliki efek berbeda-beda, diantaranya adalah dapat menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dari normal. Bahkan banyak kasus yang menggunakan narkoba sampai mengalami kematian karena overdosis. Ide pokok itu inti paragrafnya apa? Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Bacalah teks eksposisi di bawah ini. Teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami, ya. Kalau ide pokok berarti adanya inti paragraf, ya. Berarti teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit, ya. Teh hijau dapat berfungsi sebagai menjaga kesehatan kulit. Mana jawabannya? Abu. Pinter, Dewi. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal yang mengalami kemajuan. Yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang makin canggih dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat Kalimat utama pada penggalan teks eksposisi di atas adalah kalimat utama. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal yang mengalami kemajuan, ya. Jawabannya yang mana? D, Bu. D. Lanjut. Lalu usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyataan saja. Akan tetapi justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Perubahan untuk dapat mencegah dan meminimalisasi efek yang lebih besar, jadi sikap prekonsoliasi dari pihak manusia dapat memungkinkan melakukan perubahan demi kenyataan di tengah-tengah lingkungan hidupnya. Jenis pola paragraf, induktif, deduktif, atau campuran, atau deduktif-induktif? Induktif. Apa? Induktif. Induktif. Kenapa induktif? Karena ininya ada di akhir, ya, di kalimat akhir. Sikap prekonsolidasi dari pihak manusia dapat memungkinkan melakukan perubahan demi kenyamanan di tengah-tengah lingkungan hidupnya, ya. Bagus. Ya anak-anak, kita hari ini sudah belajar mengenai teks eksposisi, ya. Tadi teks eksposisi teks apa? Teks eksposisi yaitu teks atau paragraf yang memuat informasi, jadi selalu memberikan informasi, ya, informasi pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga dapat diartikan teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan, tadi karena ada argumentasi, ya, jadi menampilkan gagasan atau pemikiran tentang suatu topik atau tema. Struktur teks eksposisi ada berapa tadi? 3. Apa saja? Tesis, argumentasi sama penegasan ulang. Dan juga penegasan ulang. Tesis berfungsi untuk, tesis adalah pernyataan pendapat, ya. Jadi pernyataan awal si penulis, pendapat awal si penulis, bagian pembuka dari teks eksposisi. Jadi si tesis itu selalu ada di awal karena dia bagian pembuka teks eksposisi, ya. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan, yang didampingi atau diperkuat dengan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Tadi argumentasi apa? Menyampaikan pendapat. Bagus, menyampaikan pendapat.
Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Dia berisi pendapat, ya, pendapat, penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks, umumnya berupa data hasil temuan, ya, pernyataan ahli kayak tadi ya, ada hasil temuan, pernyataan ahli, ada alasan yang logis, alasannya harus logis, harus jelas, tidak boleh mengada-ngada, dan diperkuat oleh fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Ini tujuannya untuk menegaskan kembali dari argumen dan tesis tersebut, ya. Dari argumen atau pendapat yang disampaikan di awal, ya, itu ditegaskan kembali di dalam penegasan ulang. Dan teks eksposisi ini secara umum, ya, menjelaskan, tadi memberikan informasi, menjelaskan informasi tentang suatu pengetahuan secara rinci, terstruktur, dan diperkuat atau didasari argumen yang kuat. Ya, argumentasinya, pendapatnya harus didampingi atau diperkuat oleh fakta. Di dalam teks eksposisi terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Ya, ada kata teknis atau istilah, ada yang menunjukkan sebab akibat, ada kata hubung atau konjungsi temporal, ada kata kerja mental, kata kerja perujuk, kata lugas, ya. Ini nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi, ya, ada 5. Ya, kalau kalian ingin menyusun teks eksposisi, yang harus kalian perhatikan, pertama, menentukan topik atau temanya. Kedua, tujuannya untuk apa? Tujuan paparannya. Ketiga, mengumpulkan data yang tepat sesuai temanya. Keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, baru disusun menjadi teks eksposisi. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Ada ya. Ya, anak-anak, nanti di rumah kalian bisa kerjakan cara menyusun teks eksposisi di LKPD yang akan nanti Ibu berikan ya. Untuk pertemuan minggu selanjutnya, kalian baca, kalian pahami lagi jenis-jenis teks eksposisi, kaidah kebahasaan yang sudah tadi Ibu sebutkan ya, akan kita ulas minggu depan, kita perdalam lagi. Ya, paham sampai sini? Paham, Bu. Gak ada yang mau bertanya ya? Ya, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini dengan semangat. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap semangat sampai waktunya nanti kita diperbolehkan melakukan tatap muka terbatas, ya. Insya Allah pertemuan tatap muka terbatas akan kita lakukan kalau lancar itu akhir bulan Oktober ini atau awal November. Baik anak-anak, sampai di sini ya materi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum Ibu menutup materi ini, anak-anak kita sudahi materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga apa yang kalian dapat, ilmunya dapat bermanfaat ya. Ya sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.